加西亚大人不在了，那以后我们怎么办呢？杀了古兰，是他害死了加西亚大人！抓住他们！大人，放开我！为什么抓我们呀？我们是清白的呀！Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Parperiper. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Sterling dan pasukannya yang selesai melakukan pengejaran. Dalam perjalanan pulang, Sterling dan pasukannya melewati Provinsi Deya. Saat berada di jalan utama Provinsi Deya, Sterling melihat kondisi warga sipil yang kelaparan. Wakilnya kemudian memberitahu kalau Provinsi Deya merupakan kota yang makmur. Akan tetapi karena terjadi peperangan, banyak warga sipil yang pergi. Dan pada saat mereka sedang berbincang, lalu datang gubernur Provinsi Deya dan Ilya yang masing-masing bernama Gulan dan Yilin untuk menyambut Sterling dan pasukannya. Melihat Sterling yang tidak meresponnya, wakilnya kemudian menyarankan agar tidak menyinggung orang, karena mereka butuh makanan dan rumput untuk kuda. Baru kemudian, Sterling merespon dan mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. 多谢。大人请。 Setelah itu Sterling pergi untuk melakukan perjamuan makan. Saat tiba di ruangan, Sterling melihat meja dengan makanan yang mewah. Dia lalu bertanya tentang provinsi Deya yang sedang kekurangan makanan. Namun Gulan beralasan kalau ini semua disiapkan untuk Sterling. Pada saat Sterling dan yang lainnya sedang makan, Gulan lalu menyuruh Liu Zipeng untuk menuangkan air untuk Sterling. Liu Zipeng lalu memberitahu Sterling kalau awalnya dia memiliki 7 divisi orc dan 2 divisi suku ular. Tapi mereka memberontak dan membawa lari kuda. Sehingga timbul keributan di antara para staf yang ada di sana. Yilin yang ada di samping Sterling kemudian mengatakan kalau di bawah kepemimpinan Liu Zipeng, para orc harus membayar pajak. Setelah itu datang pelayan yang menyajikan makanan dan langsung menyajikannya kepada Sterling. Sterling lalu mencoba makanan itu dan mengatakan kalau rasanya cukup enak. Kemudian Sterling menanyakan bahan untuk membuat makanan itu. Yilin kemudian memberitahu Sterling kalau 1 piring saja membutuhkan ratusan otak orc, sehingga membuat Sterling menjadi mual lalu pergi. 这么一盆也不过是10来个半兽人的脑子罢了。 Di sisi lain, saat Sterling sedang berjalan, Yilin datang menghampiri dan sedikit berbincang. Sterling yang mengetahui maksudnya lalu menyuruh Yilin untuk mengatakan semuanya. Yilin lalu memberitahu Sterling tentang semua yang telah terjadi, yaitu tentang Liu Zipeng yang telah melakukan korupsi dan Gulan yang secara diam-diam telah membunuh perwira Gracia karena berencana menangkap Gulan yang akan melarikan diri. Sterling lalu menanyakan alasan Yilin menceritakan semuanya, karena dia juga merupakan gubernur dari timur jauh. 大人，除了总督以外，我还是个人。 Saat mereka sedang berbincang, lalu datang wakil Sterling yang melaporkan sesuatu telah terjadi di luar.
Sterling lalu keluar dan melihat banyak prajurit yang berbaris di depan pintu. Dan mereka merupakan prajurit dari Gracia. Sterling lalu menanyakan alasan mereka berkumpul di depan pintu. Kemudian salah satu dari mereka maju dan mengatakan kalau mereka hanya ingin Gulan mengembalikan pemimpinnya. Karena mereka tidak mau pergi, Sterling kemudian memberitahu mereka semua kalau Gracia telah mati, sehingga mereka menjadi marah dan hendak membunuh Gulan. 那以后我们怎么办呢？杀了古兰，是他害死了加提亚大人。 Akan tetapi mereka dihentikan oleh Sterling dengan mengatakan kalau kalian bertindak gegabah, kalian akan dicap sebagai pemberontak dan keluarga kalian juga akan terlibat. Setelah itu Sterling berjanji sebagai komandan pasukan pusat akan memberi penjelasan atas kematian Gracia. Baru setelah itu mereka mulai tenang. Sterling lalu meminta mereka untuk kembali ke baraknya. Setelah mereka pergi, Gulan dan bawahannya yang ketakutan lalu keluar dan menyanjung Sterling. Sterling yang melihat bawahannya datang lalu menyuruh wakilnya untuk menangkap Gulan dan bawahannya. Keesokan harinya Sterling berbicara dengan kedua wakilnya. Wakilnya kemudian menjelaskan kalau para bangsawan masih menganggap orc sebagai budak. Dan itu adalah hal biasa yang terjadi di Timur Jauh. Pada saat Sterling sedang menulis surat, lalu datang prajurit yang melaporkan kalau wakil Dilin yang bernama Kopa ingin bertemu. Kopra lalu mengatakan kalau dia diperintahkan Dilin untuk mengawal pejabat korup kembali ke ibu kota. Sterling dan wakilnya lalu menyaksikan Gulan dan pejabat korup lainnya dibawa oleh Chopra. Setelah Kopra pergi, wakilnya mengatakan kalau Gulan pasti akan membela diri. Akan tetapi Sterling mengatakan kalau dia hanya melakukan tugasnya. Dan setidaknya sudah mencoba melakukan yang terbaik. 无论结果如何，至少我尽力了。 Gulan dan para pejabat korup lainnya lalu dibawa oleh Chopra. Namun pada saat perjalanan, Chopra membakar surat yang telah diberikan oleh Sterling. Kemudian prajurit lainnya melapor kalau semuanya telah dibereskan. Setelah itu Chopra memerintah prajuritnya untuk kembali ke ibu kota. Setelah mereka berjalan beberapa langkah, lalu terlihat kalau Gulan dan yang lainnya telah digantung di sebuah pohon besar, agar orang lain mengira kalau mereka mati karena bunuh diri. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Perperiper episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.